kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Assalamualaikum, selamat sore Bu Diana. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Joni. Semoga sehat Bu ya. Dengan Pak Joni. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Saat ini kita mau membicarakan apa ya Bu ya? Maaf nih Pak sebelumnya. Saya ingin membicarakan anak didik saya nih Pak di kelas 10 APAT. Di mana saya dengar ini masukan dari guru-guru yang masuk dan ngajar di kelas mereka ini, mereka tuh banyak mengeluh tentang ketercapaian belajar siswa kelas 10 ini di kelas yang nilainya tuh kurang bagus lah, dan baik itu secara nilai secara teori maupun secara praktek Pak. Jadi gitu. Oh iya. Jadi maksudnya Ibu mau membicarakan soal anak didik Ibu yang kurang semangat dalam belajar ya Bu ya? Iya Pak. Terus apa ya yang ingin Ibu dapat dari percakapan kita beberapa menit ke depan ini Bu? Saya itu inginnya bagaimana agar anak kelas 10 APAT itu, khususnya yang jurusan agribisnis perikanan ini, itu tidak lagi meresahkan guru mereka saat belajar di kelas. Artinya gurunya tidak kecewa gitu loh. Dan saya sebagai penanggung jawab di jurusan perikanan ini prihatin, terus terang prihatin Pak dengan kondisi seperti ini. Di mana saya ingin agar guru-guru juga bisa belajar dengan suasana yang aktif dan menyenangkan gitu. Gitu Pak. Jadi iya. Betul sekali Bu, tentunya semua kita menginginkan yang seperti itu. Terus kalau menurut Ibu nih, siswa seperti apa yang diinginkan guru-guru ya? Siswa yang diinginkan guru-guru itu dalam pembelajaran bagaimana yang diinginkan oleh guru-guru ini? Saya kira siswa yang diinginkan oleh guru-guru yang masuk ngajar pada saat itu mungkin ada respon positif lah Pak dari siswa ke gurunya gitu kan. Saat diberi latihan, di saat diberi tugas kelompok ataupun tugas mandiri, kebanyakan dari mereka itu tidak mengerjakan tugasnya dengan baik. Dan jika ditanya itu mereka tidak ada pertanyaan, seakan-akan sudah paham tapi ternyata tidak paham dan tidak bertanya, sehingga pada saat tes formatif atau ditanya secara lisan itu tidak ada respon dari siswa-siswa itu. Saya kira itu sih yang diinginkan guru itu ada interaksi gitu Pak ya. Iya Bu. Dari pengamatan Bu Diana nih, jika siswa aktif dan bersemangat dalam pembelajaran itu berada di level berapa Bu? Berada di level yang aktif ya Pak ya. Ya kalau kita rentang dengan angka yang maksudnya aktif itu di level berapa ya kira-kira Bu? Kalau mereka aktif, artinya kreatif dan sebagainya, ya mereka berada di level 10 lah, sempurna lah ya. Cuman kayaknya untuk itu bukannya tidak mungkin sih, artinya belum bisa terwujud pada saat ini menurut saya untuk level 10 itu. Belum kayaknya Pak. Jadi mereka sekarang kira-kira di level berapa nih Bu ya? Beragam sih Pak menurut saya. Karena tapi dari penilaian saya, pengamatan saya itu kebanyakan mereka baru di level 5 tuh Pak. Bahkan ada yang di level 4 atau 3. Mengapa? Karena mereka itu karena saya juga masuk ya mengajar mereka, saya menilai mereka itu ada yang artinya siswa yang perlu bimbingan memang khusus, ada yang sudah paham walaupun satu kali pembelajaran, tapi ada juga yang perlu media pembelajaran lain saat belajar gitu. Jadi ada double media, ada segala tambahan agar mereka bisa memahami materi tersebut. Itu menurut saya tuh Pak. Oh iya, banyak dan beragam ya Bu ya kondisi mereka seperti ini. Terus jika untuk mencapai nilai 10 itu sepertinya sulit untuk diwujudkan pada saat ini ya. Kira-kira berapa nilai atau skala nilai yang Ibu inginkan tercapai untuk siswa kelas 10?
ini agar tidak lagi menjadi pembicaraan bagi guru-guru yang masuk di kelas mereka? Dalam kondisi ini mungkin di angka 7 cukup bagus itu Pak ya. Saya meningkatkan mereka di angka 7 saja ya sudah lumayan bagus lah untuk level mereka itu. Terus upaya apa yang akan Ibu lakukan agar anak-anak ini bisa mencapai angka 7 ini, Bu Diana? Nah, itu Pak sebenarnya ingin saya yang saya pikirkan saat ini nih. Apa yang bisa saya lakukan untuk mencapai agar siswa kelas 10 A4 ini bisa mencapai itu, dan yang jelas membantu guru-gurunya yang mengajar di kelas mereka itu menjadi apa ya, menjadi Lebih tidak bosan, tidak gimana gitu loh. iya. Saya juga masih berpikir apa kira-kira yang mau saya lakukan itu Pak. Oh iya. Iya, tentunya supaya nanti ya semua guru-guru juga semangat masuk ke situ. Iya. Kalau dari pengamatan Ibu Diana, siswa-siswa kelas 10 A4 ini senangnya diperlakukan bagaimana dalam pembelajaran agar mereka bisa paham materi yang diberikan oleh guru dan membuat dan menyenangkan bagi mereka? Kalau menurut saya ini kayaknya harus ada waktu khusus Pak. Kalau menurut saya nih, melihat pengamatan saya selama ini, atau ada ruang khusus untuk mereka dan gurunya, khususnya misalnya wali kelasnya, untuk mengobrol secara mendalam dengan siswa-siswa ini, biar kita tahu apa sih kendala mereka. Kita ngobrol lah istilahnya kan, mengalir. Mengapa artinya mereka kok susah menerima materi, apa penyebabnya gitu. Dan sifatnya itu bagi saya sih untuk membantu mereka mencari jalan keluar, agar juga guru-guru pada saat masuk nyaman pada melakukan kegiatan pembelajaran. Dengan begitu saya kira kita bisa mencek kesiapan belajar siswa gitu Pak ya, dan bisa obrolnya sih ya bisa tentang latar belakang kehidupan mereka, bisa gitu Pak, atau tentang kepribadian mereka secara personal, mungkin itu ada hubungannya dengan atau berpengaruh terhadap pembelajaran mereka di kelas atau di sekolah. Oh iya, Itu pengamatan saya selama ini sih. Oke. Jadi memang butuh waktu untuk ngobrol sama anak-anak Bu ya, butuh waktu dan tempat khusus ya Bu ya. Iya Pak, walaupun ngobrol yang biasa-biasa saja, tapi kita kayaknya harus pendekatan gitu dari hati ke hati, bagaimana kan dengan siswa itu kayaknya juga berpengaruh menurut saya. Betul sekali Bu, itu sangat berpengaruh. Anak Pak. Itu pendekatan kekeluargaan dan sebagainya dari hati ke hati. Dan itu bagaimana Bu Diana melihat agar bisa melakukan hal itu Bu? Walaupun hanya ngobrol-ngobrol biasa saja. Yang bisa saya lakukan gitu Pak ya? Ya, yang Ibu Diana bisa lakukan nih saat ngobrol nanti, ngobrol-ngobrol itu. Sebenarnya sih bisa gitu Pak ya, dan memang harus bisa gitu, harus bisa kita lakukan. Mungkin saya itu butuh waktu pada saat di awal pembelajaran atau sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, siswa bisa diajak ngobrol itu tadi untuk mencari identifikasi masalah mereka dengan asesmen diagnostik ya Pak ya, yang pernah kita pelajari itu. Jadi bisa secara perorangan kan diagnostik bagaimana kehidupan mereka, atau pokoknya awal sebelum mereka melakukan kegiatan pembelajaran. Atau pada saat pembelajaran menurut saya bisa dibantu dengan pertanyaan-pertanyaan pemandu atau pertanyaan pemantik gitu Pak. Sehingga guru itu tahu bahwa kemampuan siswa itu sampai di mana terhadap materi yang diberikan. Atau bisa melakukan relaksasi menurut saya di kelas agar mereka bisa fokus Pak dalam belajar. Itu juga menurut saya mungkin bisa saya lakukan nantinya, sehingga kita sebagai guru itu bisa memetakan siswa berdasarkan kesiapan belajar mereka, menanyakan minatnya, dan
pelajaran yang bagaimana yang mau mereka ikuti agar bisa paham dengan baik. Itu kan menurut saya. Oke, baik. Gimana, Pak? Iya. Lalu bagaimana dengan guru-guru yang lainnya, Bu? Apakah yang akan Ibu lakukan agar guru-guru juga bisa mengerti keinginan dari siswa tersebut? Karena nanti kan ya kan yang pendekatan Ibu. Kemudian bagaimana agar guru-guru lain ini bisa mengerti keinginan dari siswa tersebut? Iya Pak, itu juga saya bingung mikirkannya. Saya juga ingin memberikan sedikit pemahaman kepada guru-guru ini melalui desiminasi atau sedikit materi tentang pelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional, Pak. Ya, dan itu maksud saya bisa agar guru-guru itu ngerti bahwa dengan mereka memetakan, dengan mereka berefleksi, mereka juga bisa koreksi diri gitu loh, bahwasanya ya kesalahan itu tidak hanya dari siswa, kemungkinan salahnya mungkin dari guru-guru juga gitu. Nah, artinya harus mengoreksi diri. Itu sih yang ingin saya lakukan ke depannya, memberikan sedikit pemahaman atau desiminasi itu kepada guru-guru itu. Oke, baik sekali. Jadi bisa banyak hal yang dilakukan ya Bu, baik untuk siswanya dan juga gurunya dengan beberapa hal tadi. Bisa dengan asesmen diagnostik, relaksasi, dan sebagainya. Menurut bayangan Ibu Diana nih, kapan bisa dilakukan supaya belajar siswa kelas 10 APAT ini bisa fokus, Bu? Rencananya nih. Dalam minggu-minggu ini, Pak, saya ya insya Allah saya bisa lakukan. Saya akan memberikan desiminasi kepada guru-guru atau teman sejawat, khususnya ini agar mereka paham bagaimana sih pembelajaran yang menyenangkan itu. Dengan cara diferensiasi, dengan cara pembelajaran sosial emosional dalam kelas, sehingga siswa dan guru itu bisa berkolaborasi. Artinya selain siswa dan guru kolaborasi, siswa juga bisa mandiri, kreatif ya Pak ya, sehingga bisa sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan kurikulum Merdeka kita ini. Itu Pak. Bagus sekali itu Bu. Ya. Sekali rencananya ke depan. Makasih, Pak. Terus dalam rangka melaksanakan diseminasi tadi, siapa kira-kira yang bisa membantu Bu Diana agar kegiatan diseminasi ini bisa dilakukan dan dapat merubah pandangan guru-guru saat mengajar di kelas 10 APAT ini? Yang pasti kepala sekolah ini Pak ya bisa membantu, karena kita kan harus izin ya, maksudnya kita izin dengan kepala sekolah untuk mengumpulkan guru-guru dalam kegiatan diseminasi ini, dan ada waktu khusus kita jadwalkan untuk kegiatan itu. Juga guru-guru yang terlibat ya guru-guru itu sendiri, mereka artinya punya kesadaran diri untuk ikut berpartisipasi, dan juga siswa-siswa itu juga artinya bisa menjadi pendorong dan motivasi, bisa membantu saya dalam kegiatan nanti, kegiatan pembelajaran khususnya itu Pak. Oke, bagus sekali Bu. Mudah-mudahan lancar nanti kolaborasinya ya. Oke, di saat ini apa yang Ibu dapat dari percakapan kita ini ya? Apa yang Ibu dapat dari percakapan kita ini? Untuk pembelajaran siswa yang fokus dalam kelas ya, dan belajar yang menyenangkan. Terus ada kegiatan diseminasi untuk guru-guru terlebih dahulu agar tahu bagaimana atau pengertian diseminasi atau diferensiasi dan sosial emosional itu bagaimana gitu loh, agar mereka dapat mempengaruhi motivasi siswa belajar. Terus saya juga ingin guru-guru juga bisa menerapkannya di kelas, di pembelajaran khususnya, sehingga mereka tahu oh ya ini siswa dengan kebutuhan yang ini, artinya memetakan kebutuhan siswa. Jadi siswa dan guru itu dapat berkolaborasi dengan baik, dengan kemampuan dan minatnya dalam belajar, agar tercapai tujuan pembelajaran yang memang diinginkan oleh si guru tersebut.
Itu Oke, Pak, Heeh, yang baik. ingin saya dapat itu. Oke, mudah-mudahan bisa dilaksanakan dan sukses Iya Pak. pelaksananya. Kapan mau dilaksanakan kegiatan tersebut, Bu? Mungkin minggu depan Pak, saya akan coba diskusikan dengan kepala sekolah dan juga guru-guru rekan sejawat Heeh. untuk memastikan kegiatan ini. Iya Pak. Oke. Sekali lagi semoga sukses ya, Bu, ya. Iya. Apa namanya, programnya nanti agar ada perubahan di kelas 10 4 nanti. Saya kira cukup Terima untuk kasih Pak. hari ini, Bu Diana, dan saya sangat menunggu tindak lanjutnya dalam minggu depan dan tentunya kabar baik semoga ada kabar baik dari Bu Diana setelah melakukan ini nanti. Iya Pak, nanti saya kabari lagi setelah saya melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan lancar, bisa terlaksana dengan Amin. baik dan bisa berdiskusi lagi tentunya dengan Pak Joni. Terima kasih banyak Pak atas Amin. waktunya. Sama-sama, Bu. Hari ini telah meluangkan waktu untuk saya berdiskusi. Sama-sama, terima kasih kembali. Selamat sore, Ibu Diana. Selamat sore Pak, terima kasih. Sama-sama. Selamat sore Pak Joni. Selamat sore, Bu Diana. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Mudah-mudahan Bu Diana juga sehat. Alhamdulillah sehat. Apa kira-kira yang mau kita diskusikan atau kita perbincangkan pada hari ini, Pak Joni? Iya nih, Bu, saya mohon maaf mengganggu waktu Bu Diana. Begini, saya nih punya problem atau masalah sedikit. Dibilang sedikit sih enggak juga, tapi dibilang masalah besar tidak juga. Saya tuh kan apa namanya, ingin mencari solusi nih dengan Bu Diana tentang masalah saya ini, Bu. Mudah-mudahan Iya, Bu Pak. Diana bisa bantu. Ya, bagaimana maksudnya, Pak? Apa yang bisa saya bantu untuk Bapak bisa memecahkan solusi itu? Begini, Bu, sekitar seminggu lagi kan di sekolah saya akan mengadakan IHT dengan tema pembelajaran berdiferensiasi. Itu pas banget sebenarnya dengan pembelajaran kita di CGP ini. Tetapi yang menjadi masalah, sebenarnya saya bersedia dan ingin saya ditunjuk menjadi narasumber, bersedia dan sebenarnya ingin juga. Tetapi di sisi lain saya ini kalau bicara di forum itu suka gugup, Bu, atau grogi jika tampil di hadapan banyak orang. Dan hal ini bisa membuat saya kurang fokus. Padahal saya merasa menguasai sebuah materi, tetapi ketika sudah berada di forum dan dengan banyak pertanyaan ke saya menjadi kadang-kadang justru saya bisa lupa, Bu, dengan rencana awal. Kalau di slide misalnya kan harusnya saya step ini, itu saya suka bisa jadi buyar. Oh Jadi iya, berarti bagaimana? minggu depan itu ceritanya Bapak mau menjadi narasumber gitu ya, Pak ya? Dalam Betul, Bu. IHT. Betul, IHT di Tentang sekolah. pembelajaran apa tadi Pembelajaran berdiferensiasi. berdiferensiasi. Oh, dan Bapak masih bingung gitu ya bagaimana caranya agar bisa fokus gitu Pak ya? Iya, Sehingga saya takut tidak bisa tampil artinya maksimal gitu Pak ya? iya, saya ingin kan seperti teman-teman lain biasanya fokus, kemudian lebih percaya diri sehingga bisa acara berjalan baik dan penampilan mereka maksimal. Saya juga sebenarnya pengen seperti itu, Bu. Oh, berarti Bapak maunya fokus ya dan mengurangi Dan percaya kesalahan diri. yang tidak Iya, perlu. iya betul. Baik Pak, jadi bagaimana caranya supaya Bapak itu
menurut Bapak nih, supaya Bapak itu bisa fokus itu dan percaya diri dan biar tampil maksimal itu, menurut Bapak gimana caranya? Apa yang bisa Bapak lakukan biar bisa fokus? Eh, Fokus itu kalau menurut saya Bu bisa menyampaikan materi secara teratur, Hmm, seirama dengan slide yang saya sampaikan, berurutan kan, dan ya. topiknya pun eh, topiknya tidak melenceng ke sana kemari, walaupun pertanyaan-pertanyaan dari audiens mungkin kadang di luar dari konteks materi kita, tetapi saya pengennya tetap apa namanya, saya bisa fokus menjelaskan sesuai konteks materinya kepada audiens seperti itu. Iya, ya Agar berarti pesannya tersampaikan dengan baik. hmm, berarti fokusnya Pak Joni itu artinya tidak gampang terganggu ya, yang jelas tidak bisa memaparkan hasil secara berurutan gitu ya Pak ya. Iya Bu. Dan pada saat menyampaikan materi tidak grogi atau gugup gitu ya Pak ya. Iya Nah betul. kalau begitu apa yang bisa membuat Pak Joni tidak fokus tuh Pak biasanya Pak? Yang membuat saya tidak fokus itu memang saya kalau di depan orang banyak itu Bu, kadang merasa sebagian, padahal saya materi sudah berusaha pahami dengan baik, dan kadang ada materi sebenarnya sudah saya pahami, bahkan mungkin beberapa persiapan jawaban sudah saya siapkan, tetapi kalau pertanyaan audien biasanya beragam, kadang saya terbawa juga dan lupa pada poin-poin penting yang sudah saya susun berurutan untuk saya paparkan seperti itu Bu. Saya pernah seperti itu, jadi kurang maksimal penampilannya jadinya. Oh begitu Pak ya. Kalau misalnya ini kalau ada kriteria nilai nih Pak ya, misalnya ada 1 sampai 10 misalnya fokus dan maksimal dan mampu memberikan materi dengan baik itu adalah nilainya 10 itu Pak skalanya. Menurut Bapak itu kira-kira bisa menilai diri masih di skala nilai berapa itu Pak? Kalau saya masih merasa di angka 7 belum 10 Bu. Oh iya. Kalau menurut Bapak nih, Bapak ingin tingkatkan lagi nggak itu nilai skala Bapak itu? Iya, saya ingin meningkatkan menjadi maksimal kan. Ya. Kalau pakai angka ya ibaratnya 9 atau 10, agar saya ingin materi tersampaikan dengan baik, kemudian juga tersampaikan dengan baik pesannya kan, dan kita juga Apa tidak yang apa yang bisa Bapak ini lakukan untuk mencapai nilai tadi Pak? Kira-kira apa yang terbersit di pikiran Bapak bahwa saya akan mencapai nilai itu dengan cara seperti apa? Kalau saya berdasarkan pengalaman, karena kadang bisa lupa, jadi Ya. saya berpikir mungkin saya harus bawa catatan lagi nih selain yang di slide, karena kan saya kalau tengok-tengok ke slide kalau lupa nggak enak. Jadi saya berpikir tuh Bu, saya tulis di kertas lagi nih semacam rangkumannya atau apa namanya ya materi-materi pentingnya, poin-poin pentingnya harus ada di tangan saya seperti itu. Saya bikin coretan seperti itu Bu. Jadi ada catatan-catatan kecil gitu ya Pak ya, poin-poin penting gitu. Ada berapa tadi? Ada 2 ya Pak ya? Ada mencatat poin-poin penting dari materi yang disampaikan dan berusaha mengontrol diri tadi Pak ya? Iya. Agar tetap lebih Iya. tenang. Jadi saya tuh apakah saya nanti membuat catatan atau saya berusaha tenang mengontrol diri supaya tidak gugup seperti itu Bu. Tapi kalau saya sih cenderung bikin catatan sebagai antisipasi maksudnya. Berarti ini kegiatannya rencana kapan itu Pak mau dilaksanakan? Rencananya lebih kurang 1 minggu lagi. Seminggu lagi. Berarti dalam waktu seminggu itu
Pak Joni mau coba usaha mana tadi? Antara Eh, dua tadi berarti saya yang lebih cenderung memilih ya pilih supaya catatan. maksimal. Yang saya pilih mungkin nanti saat presentasi saya bikin catatan Bu di kertas yang Mm-mm. di kantong saya, taruh di kantong atau saya pegang catatan itu selain slide PPT. Ya. Mm. Nah, kalau pilihan kedua kan mungkin saya berusaha lebih tenang dan seterusnya. Tapi kalau saya berusaha lebih tenang, situasi yang ramai minggu depan kan saya tidak bisa prediksi. Jangan-jangan apakah saya bisa lebih tenang atau tidak. Iya, Jadi saya berarti sepertinya harus bikin lihat setiap sikonnya presentasi Pak ya. kayaknya, iya setiap presentasi kayaknya saya harus bikin catatan terus jadinya nih. Ya, kalau itu menurut Pak Joni bisa bikin kita percaya diri, ya kenapa tidak? Itu kan Oh iya, berarti Bapak sudah punya satu rencana gitu kan, akan membuat catatan-catatan kecil nanti pada saat melakukan presentasi. mhm, Kira-kira nih Pak, mhm. apa yang mau catatan seperti apa tadi itu seperti yang Bapak kemukakan tadi selain catatan kecil, adakah yang hal lain yang perlu diinikan lagi Mungkin biar lebih percaya dirinya lebih tinggi? mungkin catatan sama juga mungkin kalau bisa, tapi itu relatif sih. Mungkin ada juga rekan sejawat yang mungkin bisa saya minta bantuan Iya. dalam situasi tanya jawab mungkin kan, siapa tahu dia bisa bantu untuk apa namanya memberi penguatan mungkin seperti itu. Berarti ada teman yang membantu ya Pak ya, Ada ada teman rekan membantu, sejawat. tapi ya tetap catatan itu yang terpenting mungkin karena Iya. saya kan yang presentasi kan gitu. Iya. Jadi Iya, masih bisa ada yang memotivasi kan kalau ada iya, teman yang akan ada mendampingi kita. Eh, Kayaknya waktu kita ini agak sedikit gitu ya Pak ya. Jadi iya, maaf kalau misalnya agak eh, ya agak terburu-buru sih. Dari percakapan kita ini Pak ya, iya Bu. kira-kira apa yang bisa Bapak dapat dari diskusi kita hari ini? Hmm, yang saya dapat dari percakapan hari ini adalah saya berupaya agar bisa lebih fokus dan tenang dalam menyajikan materi pembelajaran berdiferensiasi ketika saya menjadi narasumber di IHT minggu mendatang, Bu. Caranya ya dengan membuat catatan penting, yang catatan-catatan penting, poin-poin penting tentang pembelajaran berdiferensiasi di kertas agar menjadi pegangan saya, sewaktu-waktu bisa saya lihat dan diingat dengan baik. Oke, bagus sekali. Kapan Pak kira-kira Bapak mau mulai membuat itu catatan-catatan itu kapan dimulainya? Biasanya saya membuat catatan itu menunggu hari yang jelas sebelum hari H, mungkin besok atau lusa Bu, biasanya saya suka tegang biasanya kan, jadi saya sambil mikir-mikir saya catat. Yang jelas sebelum hari H saya sudah harus punya catatan itu. Berarti menjelang hari H-nya baru mempersiapkan catatan biar juga nggak lupa ya Pak ya. Iya Bu, betul. Baiklah Pak Joni, saya kira cukup. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Joni juga. Saya ingin nanti ceritanya ini kita lanjutkan lagi di minggu depan ya Pak ya. Di saat Bapak sudah melakukan kegiatan presentasi ya, sudah fokuskah atau belum maksimal atau sudah maksimal, nanti kita bisa bertemu lagi, berdiskusi lagi. Mudah-mudahan kegiatan IHT Bapak minggu depan itu akan aman dan sukses serta lancar Pak ya. Amin, amin. Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan semuanya dilancarkan dan minggu depan kita akan bertemu lagi untuk membahas hasilnya. Semoga hasilnya memang bagus. Terima kasih Pak Joni. Terima kasih juga Bu Diana. Ya, selamat sore. Kita bertemu lagi nanti. Ya. Bulatkan